Hai Kak Nadine, gimana kabarnya hari ini Kak Nadine? Sehat? Sehat dong, dan selalu baik. Alhamdulillah, aduh senang banget Trip Talk hari ini kehadiran seorang public figure yang gak hanya cantik rupanya, tapi juga berwawasan tinggi. Apalagi Kak Nadine memang dikenal sebagai as a public figure yang tidak hanya aktris dan model, tapi juga sebagai Indonesia 2005. Benar ya Kak Nadine ya? Bener-bener. Dan kali ini juga Kak Nadine adalah perwakilan sebagai travel influencer-nya kita di Trip Talk kali ini yang tentunya bakal sharing-sharing nih mengenai environment. Karena dari tadi nih Kak, kita sudah banyak berbincang mengenai pariwisata. Apalagi sesuai judulnya kan tadi tentang pariwisata di Jakarta ke Pulau Seribu aja. So, kalau ngomongin pariwisata kan berbanding lurus ya Kak ya dengan lingkungan, dengan adanya sampah yang semakin meningkat, benar dong ya Kak ya. Dan pastinya juga responsibility kita terhadap peduli lingkungan ini, environmental caring ini juga jadi tanggung jawab semua pihak termasuk kita juga sebagai anak muda. Dan kita tahu nih Kak Nadine adalah salah satu founder dari komunitas dengan nama Sea Soldier. Benar ya Kak Nadine ya? Iya, bener-bener, bener Dita. Ini adalah salah satu platform yang sangat amat bisa mengedukasi kita bersama dan mungkin bisa menjadi implementasi dan aksi-aksi nyata kita sebagai anak muda nanti kalau gabung di Sea Soldier untuk bisa melihatkan bagaimana sih kepedulian kita terhadap lingkungan. Tapi mungkin juga teman-teman di luar sana untuk Tipers sendiri belum banyak yang tahu nih Kak, Sea Soldier sendiri ini apa dan apa aja sih yang bisa kita lakukan di Sea Soldier. Jadi maybe kita bakal berbincang mengenai itu. Jadi boleh nih Kak Nadine sebelumnya kembali sapa dulu untuk Tripper dan sedikit kita kupas tentang Sea Soldier ini sendiri. Boleh Kak Nadine? Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, bukan hanya untuk hari ini aja, tapi untuk generasi berikutnya. Jadi, apa yang kita lakukan itu untuk kita sendiri, baik untuk kesehatan kita, terus untuk pola hidup kita, dan harus dimulai. Bukan hanya dikira-kira atau berharap ada sebuah perubahan, tapi perlu diketahui perubahan itu adalah di diri kita. Jadi mulailah lakukan dengan hal-hal yang sederhana dulu, dan kita membicarakan topik ini berarti kita sudah mempedulikan apa yang harus kita pedulikan, yaitu lingkungan kita. Yuk kita bahas. You little things to big impact pokoknya ya, khusus dari Kak Nadine sendiri. Oke deh Kak, kalau gitu Sea Soldier sendiri ini tuh apa sih Kak? Ya, kalau si Soldier sendiri ini kita sebuah gerakan, sebenarnya awalnya itu sebuah gerakan yang mana dari gerakan itu berubah menjadi komunitas dan sekarang yayasan. Oh, Dan yayasan ini kita mencoba mengajak orang-orang untuk peduli pada lingkungan dengan self-action-nya. Jadi setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya dan lingkungan. Dan itu yang kita kumpulkan nih, ayo semua yang punya satu tujuan untuk mengubah pola hidup pada diri sendiri dan untuk memberikan dampak besar untuk lingkungan, itu kita kumpulin dan mencoba mensuarakan karena lebih efisien kan, lebih dari satu suara. Amin si Soldier sekarang udah masuk ke 7 tahun, masih baby, ya udah SD sih sekarang. Dan Amin juga kita udah nambah satu kota lagi menjadi 15 kota. Jadi kita ada di Pacitan, di Tegal, di Maluku Utara, di Surabaya, ada di 15 kota. Mungkin bisa dicek di Instagramnya. Jadi kita punya 4 program utama yang mana berkembang sesuai isu yang ada di daerah masing-masing. Seperti salah satunya mangrove, kemudian bersihkan warungku. Kenapa warung? Karena Indonesia, orang kita ini suka banget nongkrong di warung gitu. Mau di warteg atau di warung, pasti pengen tuh. Nah, kita mencoba dari warung ini, orang belajar bagaimana memilah sampah, organik, non-organik, dan juga yang punya warung juga belajar juga. Jadi bisa menjadi PR-nya lingkungan, walaupun hanya sekedar nongkrong di warung. oke. Kemudian juga say no to dolphin, sirkus lumba-lumba. Jadi 4 program ini berkembang sesuai permasalahan di daerahnya masing-masing.
Oke, berarti ini sudah memang sudah bergerak selama 7 tahun dan sudah ada 4 program ini sendiri ya Kak. Dan kalau misalnya boleh kulik lagi nih, dari 4 program ini sendiri, apakah setiap program ini memang ada timnya masing-masing dibagi-bagi atau semua anggota dari si Soldier ini sendiri memang bergerak untuk mengerjakan atau melakukan 4 program ini? Jadi dari pusat kita bikin 4 program ini, tapi setelah program ini sampai di si regional mungkin Surabaya, akan berbeda pengaplikasiannya di si Soldier Tegal atau si Soldier Pacitan, sesuai dengan daerahnya, karena kapasitinya berbeda. Kapasiti berbeda dalam arti si soldier yang bergerak itu adalah si soldier yang di daerahnya masing-masing. Dan kita di Jakarta, kebetulan saya sebagai foundernya, teman saya juga co-founder di Inisiatif Group, kita mencoba memantau dan memberikan pengedukasian dan mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi memang di tiap regional itu sudah ada orangnya masing-masing, dan tugas setiap orang adalah mengajak masyarakat luas untuk lebih terlibat untuk sebuah gerakan. Oke, berarti ini kalau misalnya diambil kesimpulan kan tadi Kak Nadine bilang ini di setiap regional. Nah, untuk si Soldier sendiri sudah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia atau di mana aja nih baru ada? Dan mungkin soon-nya bakal ada lagi, dibentuk lagi atau gimana nih Kak Nadine? Ya, sekarang di 15 daerah ya, salah satunya di Lombok, kemudian di Bali, di mana lagi itu, Maluku Utara, Tegal, Pacitan, Surabaya, Medan, ya 15 kota, dan pasti akan terus berkembang karena permintaan tiap regional selalu ada. Nah, mungkin ini keunikannya adalah kita tidak memilih regional yang mana yang mau terlibat, tetapi regional mengajukan diri untuk terlibat menjadi si soldier regional. Oke. Jadi ya 15 itu ya mereka datang ke kita, dia mau dibikinin sisa regional. Oh ya udah, karena tanggung jawab ya, karena kita nggak mungkin aku yang turun langsung ke daerah itu terus, pasti harus butuh yang menjaga di daerah tersebut. Nah, PR-nya ya mereka itu nantinya. Kayak mana sih Kak sebenarnya cara-cara untuk teman-teman di luar sana bisa bergabung sebagai anggota dari si Soldier atau mungkin tadi yang seperti kan Nadine bilang ya bisa jadi take a part of regional si Soldier-nya sendiri gitu. Pak PR-nya dari setiap regional untuk si Soldier sendiri. Mungkin Kakak bisa sharing. Yes, kita sangat terbuka dengan siapapun yang ingin terlibat, mau terlibat di internalnya atau hanya sebagai volunteer atau per event, itu terserah, balik lagi ke orangnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah sadar diri dulu nih, kita maunya apa dulu gitu. Kalau udah tahu nih kita mau mencoba join yayasan, kemudian mencoba belajar dalam yayasan, karena akan bertemu dengan berbagai karakter, karena orangnya kan banyak ya. Apakah sudah tahu untuk siap akan menghadapi itu semua, karena setelah kita kan kalau yayasan itu kan kita memperjuangkan sesuatu, karena dalam memperjuangkan sesuatu kita udah harus tahu bahwa apa yang akan dihadapi. Jadi yang pertama kali harus tahu adalah kesiapan mental juga gitu, dan konsisten. Karena kalau nggak konsisten, ada masalah sedikit langsung kabur, ya kayaknya dalam kehidupan kita pun juga kayaknya tidak mungkin tidak ada rintangan kan. Jadi pada saat udah tahu nih, oke, mau coba konsisten, silahkan bergabung, bisa hubungi ke Instagramnya atau email si Soldier. Bukan hanya di si Soldier aja, mau ke NGO tempat lain juga nggak ada masalah, karena semuanya menghadapi hal yang serupa dengan apa yang kita hadapi di yayasan ini, memperjuangkan sesuatu. Setelah udah bergabung, akan lebih baik berbagi ide, berbagi pengalaman, karena itu akan memperkuat semua langkah yang akan kita ambil dan keputusan yang kita ambil. Jadi jangan takut untuk mengalami kegagalan, mengalami mungkin kritikan, karena dalam memperjuangkan apapun pasti akan ada pro dan kontra. Oke, jadi emang kuncinya jangan sekedar mau dulu ya Kak kalau misalnya mau jadi part of si Soldier ini, tapi juga harus bisa berkomitmen dengan apa yang telah dipilih dulu ya, gitu. Tapi yang pasti untuk cara-cara mungkin bergabung sebagai anggota atau juga bagian dari yayasan si Soldier ini sendiri, tinggal email nih ya ke Iya. si Soldier. Jadi mungkin akunnya bisa dilihat di Instagramnya si Soldier sendiri, maybe ya Kak ya? Yes, dan bisa juga lewat regional. Jadi kalau kalian tinggal di Medan, ya tinggal hubungi si Soldier Medan. Kalau di Surabaya, si Soldier Surabaya. Karena seperti yang tadi aku udah bahas,
tiap regional memiliki isu yang berbeda dengan regional lainnya. Jadi daripada pusing mikirin permasalahan yang ada di Jakarta aja, mendingan fokus pada yang ada di sekitarmu gitu, yaitu regional itu. Tapi kalau ngomong-ngomong untuk regional yang atau kota atau provinsi yang belum ada nih Sea Soldier dan ingin membangun Sea Soldier kayak sebenarnya aku nih, contohnya aku kan dari Lampung kebetulan nih Kak. Di Lampung sendiri kita lihat juga belum ada komunitas Sea Soldier. Maybe yang similar ada gitu, tapi siapa tahu kalau ada Sea Soldier mereka tertarik dan ingin bekerja sama dengan Sea Soldier sendiri nih gimana nih? Bisa kalian kalau datang bawa sesuatu, sebuah ide, sebuah inovasi, karena seperti kayak kita ke medan perang kalau nggak bawa senapan artinya bunuh diri kan. Nah sama seperti saat kita mau mengajukan atau CV mengajukan CV ke manapun, mau ke perusahaan atau mau ke NGO, pasti sudah tahu apa yang mau dibawa. Nah pada saat kalian mau bergabung dengan Sea Soldier, kami sangat berharap dengan ide-ide inovasi yang kalian share nantinya dan mungkin bisa menjadi networking yang lebih luas lagi. Dan kita tetap terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Mungkin hanya mengikuti event-event, nggak apa-apa. Tapi itu yang tadi pertama kali juga saya bilang, pada saat ingin join Sea Soldier, kalian mau di part yang mana nih? Mau di bagian internalnya, bagian volunteer-nya, atau per event aja? Kalian mau yang mana? Setelah udah tahu, baru digenjot di situ. Genjot apa ya? Di-push di bagian yang kalian inginkan. Gitu. Oke. Berarti kuncinya adalah kalau misalnya teman-teman di sana tertarik nih untuk gabung, take a part of Sea Soldier sendiri, bisa langsung nih kontak di Instagramnya Sea Soldier atau emailnya, atau mungkin untuk regional sendiri yang sudah ada Sea Soldier bisa langsung dari kontak di PR regionalnya sendiri. Berarti kalau ngomongin Sea Soldier sudah ada kalender eventnya nih ya Kak? Atau udah ada nih? Mungkin udah ada. untuk teman-teman siapa tahu yang baru bergabung sama Trippers dan baru tahu banget tentang Sea Soldier bisa sharing untuk kalender event Sea Soldier sendiri nih kapan terdekat, siapa tahu teman-teman di luar sana pengen. Wah, harus dicek sih di Instagramnya apa ya, dalam waktu terdekat ini kayaknya di Mangrove deh. Coba mungkin di pik-pik ya. Kemarin sih baru di pik ya, tapi aku nggak tahu nih bakal akan ada lagi atau enggak, tergantung COVID juga sih. Karena ke pandemi ini kan banyak yang kita cancel karena nggak boleh ke keramaian, kita juga takut kan gitu. Oke deh, jadi kebanyakan sih kebanyakan juga di regional, ada nanti regional tuh ada di 6 titik apa aja itu ya, Tegal, Pacitan, Manado, mana gitu. Aku harus ngintip dulu sih. Sulut ya, oke. Itu juga lihat nih di barusan di Instagramnya. Tuh, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu info lanjutan tentang Sea Soldier sendiri, kalender eventnya bisa langsung di follow Instagramnya Sea Soldier ya Kak ya. Dan ngomong-ngomong soal tadi, balik lagi tadi Dita dengar juga tentang internal, volunteer, dan event nih. Berarti kan kalau misalnya ngomongin sebuah komunitas yayasan sudah ada dong tentunya selama 7 tahun kerjasama yang dibangun dengan beberapa stakeholders yang ada. Mungkin kakak bisa sharing dengan kita stakeholders apa aja sih yang ternyata setelah bergabung join bersama Sea Soldier untuk saling bahu-membahu lah dalam environmental caring ini gitu. Iya, kita mencoba bekerja sama dengan siapapun dan berkolaborasi dengan siapapun, baik dari pemerintah, kemudian pemerintah Pemda juga, lalu NGO, perusahaan-perusahaan komersial juga kita kolaborasiin sesuai dengan tujuan kita juga ya, maksudnya masih inline, kita pasti oke gitu. Tapi kita sangat terbuka banget gitu. Dengan komunitas, dengan sekolah, baik itu dari SD sampai perkuliahan, itu kita semua dulu kita datengin ya sebelum pandemi. Kalau sekarang semua ke webinar kan, seminar gitu. Jadi ya hampir merata semuanya, karena kita percaya semakin banyak kita bekerja sama, kolaborasi itu akan semakin powerful. Oke. Nah Kak, kalau ngomongin soal kerjasama, dan ini juga kan masih dalam suasana podcastnya HUT DKI Jakarta yang ke-495 nih Kak. Apa sih kegiatan atau mungkin kolaborasi yang udah dilakukan sama Sea Soldier dengan DKI Jakarta, atau maybe kemarin ketika HUT DKI Jakarta memang ada event khusus yang dibikin sama Sea Soldier sendiri sebagai implementasi dari kolaborasi dengan Provinsi DKI Jakarta ini, Kota DKI Jakarta. Kalau ulang tahun kayaknya di Jakarta
aku nggak tahu ya, karena aku kan lagi ngurus anak ya, jadi aku ngasih ke partner aku nggak kepegang soalnya gitu. Hmm, Em, aku harus cek sebenarnya. oke, oke, oke. Eh, eh, Tapi yang pastinya senang banget Dita rasanya bisa gali-gali banyak informasi tentang si soldier ini gitu ya. Jadi makin ada rasa keinginan yang lebih untuk gabung ke si soldier atau maybe bisa give some idea untuk komunitas yang similar lainnya dengan si soldier biar sama-sama sebenarnya satu tujuannya itu untuk peduli lingkungan untuk menjaga ekosistem yang ada ya khususnya untuk Indonesia pariwisata kita gitu ya tidak hanya laut juga darat dan udara yang pastinya berharap semuanya teman-teman nanti generasi yang akan datang tetap bisa merasakannya ya Kak ya gitu dan maybe iya. ya dong mendengarkan tips and trick atau saran dan masukan dari kakak selaku founder dari Sea Soldier untuk teman-teman di luar sana untuk tripper terhadap environmental caring ini kak. Iya, kalau bahas tentang lingkungan, pasti banyak yang berpikir akan ribet, akan minta banyak waktu, akan apa ya, orang yang berpikir belum pernah bicara tentang lingkungan, terus untuk tiba-tiba bicara lingkungan, ternyata suatu hal yang nggak mau atau akan ribet gitu. Tapi perlu diketahui bahwa kita tidak mungkin lepas dari lingkungan. Sekitar kita tuh lingkungan. Jadi yang paling pertama yang harus diingat adalah cari hal yang mudah yang bisa dilakukan, kemudian berkembang terus dan mencoba menantang diri apa yang bisa dilakukan terhadap diri kita sendiri untuk mengalami sebuah perubahan yang lebih baik untuk lingkungan. Jadi cobalah melangkah dengan hal yang sederhana, dimulai dari rumah. Paling sederhana lagi dari kamar kita sendiri. Apakah kamar kita sudah bersih belum? Bersih dalam arti buang sampah pada tempatnya gitu. Dan kita bawa sampah kita keluar rumah dengan pemilahan sampah. Setelah itu udah berhasil, nanti lama-lama akan berkembang ke lingkungan kerja, kemudian akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dilihat sekitar kita, dan itu akan menjadi contoh terbaik untuk mengalami sebuah perubahan terhadap lingkungan. Oke deh, thank you so much Kak untuk tips and trick dan saran yang dari yang disampaikan oleh Kak Nadine. Oke Trippers, tadi kita telah berbincang-bincang dengan semua narasumber yang hadir pada podcast kali ini di Trip Talk kali ini. Tapi Trippers, kita tahu bersama nih kalau untuk perkembangan potensi wisata yang ada di Indonesia, khususnya juga di DKI Jakarta, Pulau Seribu, pasti kan berbanding lurus ya dengan kuantiti dari sampah sendiri. Yang kita sadar sampahnya di Indonesia semakin meningkat nih ya kapasitasnya. Yang sebenarnya pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan kita. Dan mungkin ini bisa kita tanyakan nih ke Mbak Puji Hastuti. Halo Mbak Puji. Masih ada ke sana? Halo Mbak Puji. Oke, masih aman ya? Iya, terkait dengan sampah ya Mbak ya. Gimana nih kalau misalnya kira-kira kan kita lagi berusaha untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Indonesia salah satu DKI Jakarta. Tapi kan untuk sosialisasi sampahnya sendiri ini butuh kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia dan salah satunya juga dari Kasudinpar yaitu Ibu Puji. Mungkin bisa ada sharing-sharing khusus kepada trippers di luar sana yang lagi nonton podcast kita. Oke, Tripes, masih lanjut ya, tapi mohon maaf kayaknya saya kameranya. Nah, terkait dengan untuk menjaga kebersihan khususnya di pulau Mbak, karena memang faktor utama dari ketertarikan ataupun dari destinasi wisata ini salah satunya adalah kebersihan. Jadi kalau kebersihan pantai, kebersihan laut itu terjaga, wisatawan mungkin akan tertarik ya dan akan kembali lagi ke Pulau Seribu. Nah, ada beberapa hal yang memang kita sampaikan ke wisatawan terkait dengan penanganan sampah ini, khususnya sampah wisatawan ya Mbak, karena di pulau ini memang ada sampah wisatawan maupun sampah yang hanyutan. Hanyutan itu maksudnya kiriman ya, dan itu sering terjadi kiriman dari darat itu untuk ke pulau. Nah, terkait dengan sampah untuk wisatawan, kita himbau wisatawan baik itu melalui travel agent maupun rekan-rekan di pulau untuk
wisatawan diharapkan membawa tumbler ataupun botol yang memang ini ya tidak sekali pakai. Itu yang pertama. Terus kedua, pemerintah DKI juga sudah menghimbau masyarakat, dan dalam hal ini saya menghimbau wisatawan untuk menggunakan plastik ramah lingkungan. Plastik kantong ramah lingkungan itu adalah salah satu usaha ataupun upaya kita untuk tetap menjaga destinasi wisata di Kepulauan Seribu itu tetap bersih. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa. Memang sudah berbagai kebijakan dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah ya untuk kita bersama untuk menjaga pariwisata kita dan lingkungan kita bisa tetap berkelanjutan tentunya. Dan salah satunya juga tadi kita bisa dapatkan informasinya dan aksi-aksi khususnya di Kanadin Chandrawinata. Tadi kita juga telah menghadirkan, beliau telah mengatakan bahwa bergabung di Sea Soldier ini sendiri sebagai bentuk dukungan nyata sebagai anak muda untuk bisa nih menciptakan pariwisata berkelanjutan. Dan jadinya trippers di luar sini, luar sana, kita berharapkan juga dan pastinya narasumber di sini juga mengharapkan ya dengan perkembangan potensi wisata yang semakin meningkat, kita berharap juga teman-teman di luar sana kesadaran untuk menjaga lingkungannya juga semakin meningkat. Dengan sesimpel tidak membuang sampah sembarangan, juga mengganti membawa botol recycle bottle, terus juga mungkin bisa bawa tote bag kemana-mana untuk nyimpen sampahnya kan ya gitu. Jadi bisa sama-sama kita bekerja sama, bersinergis bersama dengan seluruh pihak yang ada, tidak hanya stakeholders dan government, tapi kita juga as a citizen harus bisa menjaga pariwisata dan lingkungan kita bersama. Luar biasa, perlu ada kolaborasi ya pokoknya untuk ekosistem wisata alam kita tetap terjaga. Oke deh, dengan pastinya dengan adanya harapan ini, TRIPWI Indonesia pasti hadir dong ya sebagai bagian untuk mensupport adanya keberlangsungan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, di mana dengan adanya TRIPWI ini kan pastinya jadi cashless, paperless juga dong ya, pemesanan tiket nggak perlu harus pakai kertas lagi, kita pokoknya satu mobile phone kita bisa menikmatinya. Tapi yang pasti mungkin bisa ada sharing khusus gimana sih cara menggunakan aplikasi ini biar teman-teman semakin banyak yang mau download this application dan using this application. Boleh Bang, Sep. Terima kasih Dita. Jadi teman-teman Trippers, kalau kita melihat khususnya secara perkembangan teknologi ya, teknologi itu kan menghadirkan cheaper, better, faster. Cheaper itu bicara mengenai karena value chain-nya itu terpotong, terpangkas dengan ada digitalisasi, mestinya lebih murah. Ya, kita lihat misalkan bagaimana proses booking gitu ya, kita tidak perlu orangnya banyak, kita tidak perlu ada kantor gitu ya, dan seterusnya. Nah, better kita bicara mengenai bagaimana kualitasnya. Jadi karena kita bisa melakukan efisiensi di berbagai proses yang dulunya dilakukan secara konvensional, maka proses quality-nya kita bisa fokuskan. Orang-orangnya kita bisa dedikasikan untuk bagaimana meningkatkan kualitas lah dalam pelayanan gitu ya. Nah, salah satu yang memang uniqueness-nya di Indonesia ini misalkan penetrasi terhadap internet ini kita tahu sekarang tuh udah hampir 75%. Jadi masyarakat kita ini hampir dikatakan udah tersentuh dengan internet. Setiap tahun tuh meningkat. Dan survei terakhir mengatakan 8 jam sekitar 8 jam 35 menit gitu ya. Setiap orang di Indonesia itu mencari apapun itu melalui internet. Oke. Gitu ya. Bisa dibayangkan sebelum adanya pandemik pun internet itu udah jadi referensi utama. Ditambah dengan adanya pandemik gitu ya, orang kebanyakan kerja di rumah gitu ya, maka mau cari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya berbasis internet. Betul gitu ya. sekali. Nah, momentum inilah yang kemudian kami melihat bahwa kami harus menghadirkan semua informasi yang terkait dengan spot tourism, baik di laut, di darat maupun di udara gitu ya. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin berpetualang. Nah, kami melihat bahwa ini menjadi satu peluang penting. Kalau tidak kami mengambil peran ini, bisa jadi yang mengambil pihak asing gitu misalkan gitu ya. Ini juga menjadi concern. Nah, makanya kami mulai mengumpulin beberapa teman-teman anak-anak muda gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah platform marketplace dengan menggabungkan para teman-teman ekosistem penyedia
petualangan gitu ya, Iya. atau sport tourism itu untuk kemudian bersama-sama memberikan informasi. Jadi pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua adalah memberikan kemudahan. Jadi kalau Tripwi itu secara tagline-nya adalah gini, lifestyle berbasis adventure. Oke, lifestyle berbasis adventure. Nah, Aduh, enak jadi nih kayaknya ya. ya adventure itu harus menjadi bagian dari lifestyle-nya, khususnya anak-anak muda yang menjadi usia produktif dengan adanya bonus demografi di Indonesia. Betul. Puncaknya 2035 gitu ya. Nah ini kan mereka ini kan adalah generasi yang memang apa-apa tanya Google gitu ya, apa-apa lihatnya di Google. Nah kalau teman-teman para penyedia tidak ada informasi di Google, tentu saja tidak mungkin akan mendapatkan pasar. Nah oleh karena itulah kami mengajak teman-teman di ekosistem petualangan ini, industri petualangan ini gitu ya, siapapun mereka, bagaimana kita bisa bergabung menjadi satu direktori sehingga menjadi pilihan di mana pasar itu berada. Nah, dari ide itulah kemudian kami membuat pertama kali adalah bagaimana water adventure dalam bentuk yang jet ski safari dengan island hopping. Nah, setelah itu kemudian mengajak teman-teman yang memiliki layanan yang sama untuk adventure. Nah, caranya sangat mudah. Jadi kami ada di Android, ada di App Store gitu ya. Tinggal ketik Tripwi, kemudian download, kemudian registrasi. Anda bisa memilih berdasarkan kota. Jadi kita sekarang sudah ada sekitar 12 kota dan kemudian akan bertambah lagi 3 kota dalam waktu dekat ini. Anda bisa explore di setiap kota itu permainan apa saja yang menurut Anda sangat layak untuk Anda coba. Nah, yang menarik memang Jakarta ini, Kepulauan Seribu ini banyak sekali. Jadi pengalaman kami gitu ya, turis-turis asing yang mungkin mereka berangkatnya dini hari gitu ya. Jadi mereka searching diving gitu ya. Oh ternyata di Pulau Seribu. Jadi mereka berangkat jam 7 pagi gitu ya. Itu mencari dulu tuh tempat-tempat untuk permainan di Kepulauan Seribu tuh mana-mana saja. Sore kemudian mereka balik lagi ke airport. Itu beberapa kali kami tanya gitu ya, bahwa mereka taunya itu adalah melalui Tripwi. Mereka taunya ketika mereka googling ada lokasi-lokasi yang mereka bisa coba gitu ya. Nah, tadi caranya adalah install, kemudian registrasi, kemudian di situ dilengkapi dengan adanya e-wallet atau kami sebut dengan Tripwi Pay. Nah, fungsinya Tripwi Pay ini adalah tadi Dita katakan bahwa pada waktu social distancing itu kan uang ini kan salah satu wadah gitu ya, bisa jadi penularan dari COVID waktu itu gitu ya. Nah sekarang kami bikin cashless, jadi cukup top up, kemudian kita keluarkan QR code. Nah QR code itulah kemudian di-tapping di setiap penyedia gitu ya, sehingga mereka bisa langsung menikmati dari setiap petualangan itu. Jadi kira-kira gitu. Masih dalam suasana HUT DKI Jakarta ke-495, tentu ada harapan khusus dong pastinya untuk pariwisata DKI Jakarta. Boleh dong satu persatu dari Mbak Puji bisa disampaikan? Ya, terima kasih terkait dengan selamat ulang tahun Kota Jakarta, semoga jaya selalu. Terkait dengan pariwisata, saya sangat berharap di tahun 495 ini setelah 2 tahun COVID kita akan mulai lagi untuk bangkit dan saya harapkan meningkat terus untuk kunjungan wisata ke Kepulauan Seribu karena tujuan utama pariwisata Kepulauan Seribu itu adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu. Jadi banyak wisatawannya, bahagia warganya. Itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Puji. Amin ya, banyak wisatanya, bahagia masyarakat ya. Oke deh, lanjut. Boleh dong Kak kasih harapannya untuk khususnya pariwisata di DKI Jakarta sendiri Kak, karena kan kalau ngomongin pariwisata berkesinambungan banget dengan lingkungan. Jadi maybe Kakak ada harapan khusus untuk pariwisata di DKI Jakarta, boleh Kak? Iya, pariwisata di Jakarta menggiurkan sekali ya. Banyak sekali teman-teman kita dari daerah datang khusus untuk melihat pariwisata di Jakarta gitu. Objek-objek wisatanya tuh menarik banget. Yang aku highlight adalah jagalah pada tempat-tempat itu jagalah objek-objek wisata itu. Pariwisata itu akan membaik bila diseimbangi dengan kebersihan, perawatan yang optimal dan bisa dipromosikan dengan baik dengan eranya sekarang. Jadi
apa yang sudah kita punya dipertahankan, dijaga, dilestarikan, malah mungkin yang harus ada beberapa yang harus dilestarikan. Kalau itu hilang sangat disayangkan. Jadi fokus pada saat kita menikmati pariwisata kita juga tetap harus menjadi orang yang bijak, tidak merusak, malah harus diberitahukan, diajakin ke teman-teman untuk melihat langsung dan menikmati apa yang ada di Jakarta. Oke deh, thank you so much Kak sekali lagi untuk harapan yang diberikan untuk pariwisata di DKI Jakarta. Boleh dong harapannya dari Bang Giri aja dulu deh. Yuk, boleh Bang Haji Giri, Ya, gimana harapannya? Harapan saya sih sebenarnya kita pengen ya dengan bekerja sama dengan Tripwi ini kita akan lebih meningkatkan pariwisata, khususnya wisata diving di Kepulauan Seribu. Oke. Gitu aja. Oke, terima kasih untuk Bang Haji Giri. Langsung nih, next kita ke Bang Bob aja dulu. Bang Bob, gimana harapannya untuk pariwisata DKI Jakarta nih? Oke, selamat ulang tahun Jakarta dan kami ngajak para tripper ya bahwa pilih water sport kamu di Tripwi, nikmati Pulau Seribu dan rugi banget ada di depan mata seperti tadi Bang Giri bilang, ada di depan mata kita kalau kita tidak bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda. Sekarang juga buka Tripwi-nya, pilih water sport kamu. Oke, luar biasa. Thank you untuk harapannya dari Bang Bob. Dan terakhir nih, Bang Saf, boleh dong. Ya, pertama kita harus cintai wisata bahari kita, khususnya di Jakarta. Ya, kalau kita tidak mencintai wisata bahari kita gitu ya, itu yang bisa menjadikan kita menjadi modal awal. Kalau kita nggak mulai duluan gitu ya, bagaimana kita bisa mengajak orang lain. Kita harus merasakan dulu, kita harus bisa tahu, ada feel, ada experience, baru kita bisa cerita ke banyak orang. Teknologi itu hanya enabler. Untuk mempercepat, yang tadi saya katakan cheaper, better, faster, sehingga bukan hanya kita jago di lokal gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengattract, orang bisa tahu mengenai keindahan di Jakarta khususnya gitu ya, dan Indonesia pada umumnya. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber kita atas harapannya untuk potensi wisata yang ada di DKI Jakarta, yang pastinya juga kehadiran podcast kita kali ini dari Tripwi Talk, Tripwi Indonesia. Kita berharap ini sebagai wujud nyata kita untuk mendukung nih slogannya HUT DKI Jakarta ke-495, yaitu kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Sekali lagi terima kasih untuk Tripper yang telah menonton podcast kita kali ini. Terima kasih untuk semua narasumber dan tim yang telah mensupport podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di event dan podcast kita selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. See you all. See you.